Indonesia dikenal sebagai negara hukum. Hukum pun berdiri untuk menjaga masyarakatnya tetap aman dan tentram. Namun bagaimana jika ternyata pemegang kuasa hukum tersebut justru tercoreng marwahnya? Tentunya hal ini harus kita antisipasi bersama. Dan kali ini kita masih dalam pembahasan tersebut dalam Bedah Tajuk Lampung Pos. Masih bersama dengan Mbak Cici. Mbak, tadi kita sempat membuka sedikit obrolan kita ya, bahwasannya ada pesan dari Kejaksaan Agung agar jaksa tidak bermain-main proyek. Nah, apakah dalam lapangannya memang ternyata banyak jaksa yang melakukan hal tersebut, Mbak? Iya, ada asap pasti ada api ya, atau sebaliknya gitu ya. Okay. Nah, ini dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung ya, Jaksa Agung berarti dia sudah mengendus hal itu dan itu sudah menjadi rahasia tapi rahasia umum bahwa banyak jaksa yang bermain-main, baik itu dalam kasus ya, atau juga di dalam proyek-proyek. Nah, ini yang harus dibersihkan. Yang diharapkan oleh Kejaksaan Agung itu tidak ada lagi jaksa yang bermain-main terhadap proyek. Bagaimana kalau mereka terjebur dalam proyek, mau menuntut seperti apa? Berarti kan ada keterikatan ya, menjadi sengkurat yang susah diurainya. Makanya tetaplah berada di jalur profesional tadi ya, bahwa jaksa sebagai penuntut itu memang itulah tugasnya. Jangan ikut terlibat di dalam proyek-proyek yang justru malah melibatkan dan memanfaatkan ini mereka ya, peran mereka itu yang sudah diendus oleh pihak Kejaksaan Agung Bapak Sianitar Baharudin. Bisa dibilang seperti duri dalam daging ya Mbak ya. Jadi bagaimanapun tentunya permasalahan ini mungkin tidak lagi sedikit dan pelan-pelan harus segera dituntaskan sebelum akhirnya menjadi bom waktu begitu. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung tentunya untuk mengatasi hal-hal yang tentunya berpotensi mencoreng marwahnya? Selain sudah melakukan sanksi-sanksi ya yang diberikan kepada sejumlah jaksa yang nakal tadi, itu selama tahun 2021 ya, itu sudah ada listnya, daftarnya. Pihak Kejaksaan juga membuka call center atau pengaduan. Jadi masyarakat juga diharapkan berpartisipasi ya. Semuanya jika mengetahui ada jaksa yang tidak sesuai dengan alur kerjanya, yang bermain proyek, yang bermain kasus, bisa dilaporkan melalui call center yang ada. Dan itu terbuka dengan untuk umum. Dan yang pasti menjamin bahwa yang mengadukan itu adalah ya masyarakat, tapi benar ya, tidak mengada-ada dan dijamin keamanannya. Baik, itu yang paling penting. Jadi jangan sampai justru yang melaporkan malah menjadi tersangka atau malah mendapatkan teror. Nah, itu sebenarnya yang dikhawatirkan juga oleh para masyarakat yang mungkin ingin ikut melaporkan. Karena ini sebenarnya juga permasalahan yang cukup pelik ya Mbak ya, saat kita mungkin pertama kali kita mengetahuinya, oh ada yang bermain nakal, mungkin masih diam-diam saja, tetapi kalau sudah terlalu ditumpuk, kita jadi mengerikan gitu dengan negara hukum. Iya, betul sekali. Nah, Mbak, bagaimana tentunya dari sikap Kejaksaan Agung? Kalau misalnya kita lihat kan selalu ada regenerasi jaksa ya kan ya. Tentunya perlu saat menerima jaksa baru itu ditekankan lagi integritasnya. Apakah sudah ada langkah ke sana, Mbak? Pastinya ya, itu sudah mulai dilakukan bahwa ranah untuk KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme itu menjadi yang nomor satu ya. Menjaga integritas dari aparat kejaksaan itu oleh Jaksa Agung menjadi nomor satu dalam rekrutmen. Jadi fit and proper test itu dijaga ketat. Kemudian juga syarat-syaratnya juga ada. Nah, ini yang sangat penting ya. Karena sudah bagus tapi kalau lingkungan juga tidak bagus, bisa berpengaruh juga. Nah, Kejaksaan Agung ingin rekrutmen bagus, kemudian lingkungan juga bagus. Jadi sama-sama menunjang profesionalisme dan menjaga marwah dari kejaksaan itu sendiri. Karena ekosistem yang sehat itu juga dibutuhkan dalam lingkungan kerja ya Mbak ya.
Apalagi tentunya sebagai negara hukum, jaksa memiliki peran penting tentunya agar hukum itu bisa ditegakkan seadil-adilnya dan juga dijalankan dengan profesionalisme. Nah, Mbak Cici, bagaimana tentunya peran dari pemerintah sendiri? Apakah tentunya ada keterkaitan dari pemerintah atau instansi lainnya untuk bisa ikut mendukung terjaminnya marwah dari Kejaksaan Agung sendiri, Mbak? Ya, pastinya ada ya. Pemerintah sudah memang menempatkan ya di lembaga eksekutif adalah kejaksaan untuk melakukan tugas-tugas hukum. Kemudian juga ada lembaga independen yang melakukan pemantauan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Nah, ini juga memantau kegiatan. Jadi memang ada juga KPK itu kalau memang ada indikasi korupsi, dia tidak cuman menangkap masyarakat atau para kepala daerah dan pengusaha yang bermain suap dan korupsi, tapi aparat juga sudah terbukti banyak ya. Ada kejaksaan seperti kasus Jayus ya tahun 2010, kemudian kebelakangan ini juga makin banyak. Jadi memang sinergi itu antara lembaga pemerintah dan juga kejaksaan untuk menjadikan marwah kejaksaan berada di posisinya itu terus dilakukan ya. Baik, tentunya ini perlu koordinasi yang tepat antara pemerintah dan juga tentunya dengan jaksa dan juga lembaga independen lainnya, sehingga tentunya menjaga marwah dari Kejaksaan Agung ini bisa dijalankan dengan lancar. Nah, bagaimana dari solusi Mbak Cici sendiri yang bisa direkomendasikan agar tentunya Kejaksaan Agung bisa tetap menjaga integritasnya, Mbak? Ya, pertama kita mengapresiasi ya terobosan dari Kejaksaan Agung untuk membuat call center pengaduan ke masyarakat. Kemudian juga ini sebagai filter lah ya istilahnya, masyarakat kan menilai juga kinerja kejaksaan seperti ini. Kemudian juga diharapkan juga semua pihak mendukung upaya untuk bersih diri. Biarlah kejaksaan bekerja profesional, jangan lagi tersangkut-sangkut dengan hal-hal lain. Ini untuk menunjang keadilan dan juga menjunjung hukum di negeri ini. Baik, tentunya semoga rekomendasi tersebut bisa dijalankan dengan baik ya dari pemerintah, lembaga independen KPK dan juga tentunya dari Kejaksaan Agung, dan kita berharap integritas hukum itu juga tetap dijaga penuh oleh Kejaksaan Agung bagi negara kita yang tentunya juga menjadi negara hukum. Terima kasih Mbak Cici. Baik pemirsa Netra TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk Lampung Post kali ini. Namun jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Post Group lainnya. Tetaplah bersama kami.